Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Study English. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 7, yaitu tentang cardinal and ordinal number. Jadi yang akan kita pelajari yaitu pengertian, perbedaannya, terus penggunaan, dan sedikit contoh soal. Sebelum kita lanjut, Bapak ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini berkembang dengan lebih baik lagi. Thank you. Lanjut. Cardinal number and ordinal numbers. Pengertiannya, cardinal numbers adalah angka atau bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau quantity. Ya, ingat, cardinal ini angka atau bilangan yang menyatakan quantity atau jumlah. Sedangkan ordinal numbers pengertiannya adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan, tahapan, peringkat, dan tingkatan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Urutannya, tahapan, peringkat, dan tingkatan. Ini ordinal numbers. Kita lihat perbedaannya. Cardinal number dan ordinal number. Untuk menunjukkan angka 1, cardinal menggunakan 1. Sedangkan ordinal itu first. Artinya 1, sedangkan cardinal itu ke 1 atau pertama. Ya, jadi beda. Harus ditambahkan ke. Dan menunjukkan angka kedua, cardinal menggunakan 2. Sedangkan ordinal itu second. Artinya kedua. Ya, ingat 1 ke 1 atau pertama, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan seterusnya ya. Itu perbedaan cardinal number dan ordinal number. Terus penulisannya juga ya, ada first, second, third, fourth, seperti itu. Sampai nanti ke angka 21, kalau cardinal number itu 21 ya, 21. Sedangkan ordinal number itu 21st ya, bukan 21 tapi 21st, itu untuk ordinal number. Sama untuk angka 22, cardinal number itu 22. Sedangkan ordinal number untuk menunjukkan angka kedua-dua yaitu 22nd. Begitu seterusnya ya. Sampai nanti mendapatkan ke angka 31 sama. Kalau cardinal number 31, sedangkan ordinal number itu 31st. Seperti itu ya. Itu perbedaannya. Contoh. I have 2 books and 1 pencil. Nah, ini cardinal number ya. Dia menggunakan 1, 2. Ya, ini cardinal number. Contoh yang kedua. This is my first experience visit to Bali. Ini pengalaman pertama saya mengunjungi Bali. Nah, ini contoh dari ordinal number. Ya, ada first tuh. Yang ketiga, Brian is the second child in his family. Nah, ini second child, anak kedua ya. Bukan anak dua, tapi anak kedua. Ini adalah contoh ordinal number. Nah, ini catatan. Pada ordinal number ada 4 macam akhiran yang digunakan, yaitu ST, ya, ND, RD, dan TH. Nah, lihat ya. Ada ST, ND, RD, dan TH. Untuk akhiran ST, ND, dan RD digunakan untuk bilangan satuan. Ya, satuan itu dari 1 sampai 10 itu satuannya. Dan puluhan yang diakhiri bilangan 1, 2, dan 3. Nah, jadi selain digunakan bilangan satuan, ya 1 sampai 10, bisa juga untuk bilangan puluhan, tapi yang diakhiri bilangan 1, 2, dan 3. Contohnya seperti 21, 22, 23, terus 31, 32, 33, 41, 42, 43, dan seterusnya. Pokoknya yang diakhiri bilangan 1, 2, dan 3. Yang lainnya menggunakan TH. Seperti itu ya. Jelas ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke penggunaan. Cardinal number. Penggunaannya, fungsinya itu menyebutkan tahun. Contoh, 1999. Nah, untuk penyebutan tahun di bawah 2000, nah itu harus dipenggal menjadi 2 katanya ya. Jadi kalau ada 4 angka berarti di 22 penyebutannya. Berarti kalau tahun 1999 dipenggal jadi 2,
berarti 19 dan 99. Jadi penyebutnya seperti itu ya. Jadi kalau menyebutkan tahun di bawah 2000, 1999 ke bawah itu harus dipenggal menjadi 2. Seperti contoh di sini 1999, berarti penyebutannya bukan 1999 tapi 1999 ya. Berarti 1999. Sedangkan untuk 2000, ini tidak boleh dipenggal ya, harus semuanya. Berarti 2000. 2002, 2002. Boleh pakai N, boleh pakai 2002 boleh. Tapi lebih umumnya menggunakan N, tambahan N ya. 2002, tahun 2002. Nah, sedangkan untuk tahun 2010 ke atas, nah itu harus dipenggal lagi menjadi 2. Jadi penyebutannya bukan 2010 tapi 2010 seperti itu. Yaitu 2010, 20 dan 10. Sama seperti tahun 2021 ya. Itu 21 penyebutannya 21 seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Itu cardinal numbers. Sedangkan untuk ordinal numbers itu ada 5 ya fungsinya. Yang pertama menyebutkan posisi. Nah itu contoh first, second, third. Contohnya itu first, posisi pertama yaitu Valentino Rossi. Second, Dovizioso. Third, Marquez. Nah, jadi kalau untuk menyebutkan posisi dia harus menggunakan ordinal, bukan kardinal. Kalau kardinal berarti 1, 2, 3 ya. Tapi kalau ordinal untuk menyebutkan posisi itu menggunakan pertama, kedua, ketiga. Seperti itu ya. Yang kedua, menyebutkan tingkatan. Nah, ini first, contoh. First rank in the class. Ranking pertama di kelas. Bukan menggunakan one ya. Atau 16th floor. Ya, lantai ke-16. Bukan menggunakan 16, tapi ke-16. Lantai ke-16. Seperti itu. Yang ketiga, menyebutkan urutan. Contoh, dalam membuat resep makanan ya. Atau prosedur teks dalam bahasa Inggris. First, boil water. Pertama, masak, panaskan air. Second, put noodle on the stove. Taruh mie ke dalam panci. Seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan atau urutan-urutan. Harus menggunakan ordinal number, bukan cardinal number. Yang keempat, menyebut pada pecahan. Contoh 2/3. 2/3. Ketiga ini adalah pecahan ya. Sedangkan 2 ini yang di atas itu kan satuan. Dia kalau satuan itu menggunakan kardinal. Sedangkan yang di bawah 2/3 ya, itu di bawah itu adalah pecahan. Kalau menyebutkan pecahan itu menggunakan ordinal, berarti pakainya third. 2/3, 2/3. Seperti itu ya. Nomor 5, menyebutkan tanggal. Nah, jadi kalau menyebutkan tanggal menggunakan ordinal, bukan cardinal number. Ini rule tata caranya month, day, and years. Bulan, hari, dan tahun. Kalau penulisan, ya ini American English. Kalau penulisan, itu harus bulannya dulu. Setelah itu harinya atau tanggalnya, baru tahunnya. Ini untuk penulisannya. June 6, 2004. Ya, ini untuk penulisan. Sedangkan saat baca, ya, penulisan dengan saat membaca itu beda ya. Kalau penulisan itu bulannya dulu, baru tanggal atau harinya, setelah itu tahunnya. Sedangkan untuk saat membaca, read-nya itu dia harus kebalikannya ya. Dia tanggalnya dulu atau harinya dulu, terus diikuti oleh bulan, baru tahunnya. Seperti itu ya dibalik. Yaitu the 6th of June 2004. Ingat ditambahkan the 6 terus ditambahkan of, the 6th of June 2004. Nah, ini adalah tata cara Amerika English yang dipelajari di sekolah. Ingat perbedaannya dalam penulisan dan saat membaca. Kalau penulisan itu bulannya dulu baru tanggal, setelah itu tahun. Sedangkan untuk saat baca read ya, itu harus tanggalnya dulu ditambahkan the dan diikuti of, baru bulannya, terus tahunnya. Seperti itu ya.
Kita lanjut ke month of the years dan days of the weeks. Bulan dan hari ya. Untuk yang bulan ini ada 12 bulan ya, nama 12 bulan. Ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, dan December. Ini bulan. Sedangkan hari ini ada 7 ya. Nah ini cara bacanya juga ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday ya. Silakan kalian nanti hafalin ya, dan cara bacanya juga harus dihafalin juga. Catatan dalam penulisan, ingat seperti yang sebelumnya, didahului huruf kapital ya. Untuk menulis bulan atau hari itu harus didahului huruf kapital ya, awalan huruf besar. Contohnya penulisannya ya, Sunday ya, S-nya besar, terus August ada koma dulu, August, terus 7 ya, ini pakai ordinal, bukan pakai cardinal tapi ordinal number, terus 2011 penulisannya. Sedangkan bacanya itu Sunday the 7th of August 2011. Ingat ya, penulisan sama baca itu beda. Kalau untuk baca didahului dengan tambahkan the 7 terus diikuti of, baru bulan Agustus 2011. Bisa dipahami ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Read the following date. Ini ada tulisan cara menulisnya dan kalian harus mengisi cara bacanya seperti contoh sebelumnya ya. Yang ini, nah itu kalian mengisi cara membacanya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar video ini dan channel ini berkembang dengan baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye.